Apa? Gak ada. Sekarang kedua, soal jaring. Gini Bor, yang melaporkan adalah institusi, tapi sebagai subjektif, sekali lagi, saya mewakili Tirta Mandira Hudi, tidak mewakili institusi. Saya mewakili Tirta. Saya gak setuju jaring itu ditahan, karena dia udah minta maaf. Dulu itu keputusan polisi, Polda Bali menjemput, oke, saya patuh hukum, saya tidak akan intervensi hukum karena itu ranah polisi. Sekarang di statement jaring sudah janji tidak mengulangi kesalahan. Jaring sudah berjanji tidak akan mengulangi kata-kata kacung kocak kacung. Ketiga, jaring akan melanjutkan edukasinya mengenai jangan tergelam dan takutan, naikin ekonomi Bali dan bagi makanan. Dia bahkan sudah berjanji siap hapus akun Instagram. Sudahlah. Ketika seseorang sudah berniat minta maaf, ya wes lah, ikhlasin bos. Karena faktanya pun pemimpin daerah kalian itu gak pakai masker juga, dan malah ngajarin obat COVID itu arak Bali. Di zaman dulu, jaring melakukan kesalahan ngantapin kata kacung. ID Bali melaporkan, dan ID Bali juga tidak ikut campur lagi intervensi. Tapi berikutnya di sidang, jaring mengakui udah salah, udah minta maaf. Sudah kok ada buktinya di WA saya udah minta maaf, udah salah. Ya kan? Kenapa saya bilang sosok ini penting? Karena ketika jaring itu keluar dari bui, dia bisa membuat semangat orang Bali itu naik lagi. Dan dia pun sudah berjanji loh, tidak akan mengulang. Ya wes lah. Karena apa yang dilakuin bagi pangan tiap hari itu efektif. Itu meningkatkan semangat. Saya bicara sebagai seseorang Tirta. Dan saya juga seorang ID. Hukum tidak bisa diintervensi. Tapi selama seorang pelaku sudah meminta maaf, ya wes lah. Ya wes lah. Kayak kita harus belajar memaafkan orang yang emang paling kita benci kalau dia udah minta maaf. Toh sebenarnya apa yang dilakukan juga sama kayak kita. Kita sering ngata-ngatain orang, brengsek kamu, bangsat kamu, kayak sering kita ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Terus kenapa gitu loh. Nah, ini yang kita maksudkan, nggak sinkron. Nggak sinkronnya di sini kayak, oke, kalau saat itu jaring tidak minta maaf, oke, jeblosin. Nah, faktanya orangnya udah minta maaf. Nah, terus piye? Ya tapi hukum harus tetap berlaku, tapi urgensinya gitu loh Bor. Kalau dia keluar, dia bisa bagi makanan lagi. Itu yang kita tangkap kan, bagi makanan, karena rakyat Bali lagi miskin. Ini kan ada urgensinya, paham kan? Nah, kedua, itu tanggapan saya kalau kalian tanya terus ya. Tapi sebagai institusi ya, saya harus patuh dong, karena saya kan DIDI. Bukan dua kaki men. Jadi banyak netizen mengatakan dua kaki, itu dua kaki. Itu udah kayak pejebakan politis saja. Kayak saya statement organisasi patuh, tapi subjektif ya wes. Kenapa? Karena jaring masih bisa berguna untuk meningkatkan semangat masyarakat Bali. Dia menciptakan alternatif baru supaya orang itu percaya. Ya sekarang semenjak jaring masuk kan Bali naik terus tuh COVID. Hei Brad, orang Bali harus ngaku lah. Semenjak jaring masuk COVID naik terus loh. Masa kalian tutup mata? Yolah. Apa efektifnya? Kalian bicara jaring yang menyebabkan konspirasi, tapi faktanya jaring masuk bui pun tetap kasus naik terus. Kalau emang jaring, maksud saya, kalau memang jaring dianggap sebagai orang yang aneh-aneh, ya faktanya jaring aja itu sempat, jaring masuk bui pun kasus tetap naik. Jadi nggak ada kaitan jaring sama COVID itu, nggak ada kaitan. Dia hanya menyuarakan suara, udah keceplosnya dia emosional ngutapin kata-kata kacung. Terus organisasi lapor. Nah, menurut saya kalau dia nggak minta maaf jeblos, dia sudah minta maaf. Ya wes lah. Kabeh wong mesti duwe salah. Dia tidak membunuh, tidak korup. Wes. Rampung ke mawon lo, Bro. Paham ra, Bro? Ya, urgensine lo. Gaya pilkada barang. Terus kayak negara kita ini suka hire influencer. Saya bukan influencer bayaran pemerintah. Sekali lagi, follower saya tuh di bulan Desember sudah 600.000 karena UMKM. Sekarang saya tanya, kenapa kita lebih suka membayar influencer untuk mencitrakan negara kita baik-baik saja padahal sebenarnya tidak? Itu fakta di lapangan. Menyedihkan bro.
Ketika saya diundang di BNPB tanggal 14 Maret, ada 20 influencer yang diundang. Saya dianggap influencer. Dari 20 itu yang bergerak sekarang saya doang. Kemana yang lain? Sekarang, saya mengajak kalian berpikir. Pada tanggal 14 Maret, saya diundang sebagai influencer 20 di BNPB. Padahal saya bukan influencer. Saya seorang pada waktu itu dokter dan pengusaha yang hobi siaran di UMKM. Per Januari, follower saya 600 ribu. 20 orang yang diundang BNPB pada tanggal 14 Maret. Kemana sekarang? Kenapa negara kita, saya mau tanya sama yang membuat kebijakan ini loh. Kalau urgensi, jelek ya jelek, ngapain harus pencitraan baik? Kenapa kita harus membayar influencer untuk mencitrakan kita baik? Berpura-pura baik. Pakai kalung anti corona. Emang apa? Kepentingannya apa? Kenapa nggak kalian mengangkat dokter, mengangkat nakes, mengangkat PKL yang berjuang? Kayak Malaysia, ditiru. Itu orang PKL yang berjuang diangkat, masukin koran. Orang-orang susah di daerah Priuk diangkat. Sosoknya angkat. UMKM yang bisa berjaya angkat. Yang buat masker kain diangkat. Yang suruh edukasi influencer, katanya mempengaruhi pola masyarakat. Bro, asal kalian semua tahu, semua influencer itu pakai masker di depan kamera. Terus negara membayar mereka. Gimana ceritanya? Katanya untuk edukasi. Urgensinya mana? Ayo kita nggak usah bohong, nggak usah munafik. Semua orang yang terkenal tuh pakai masker kalau di depan kamera doang. Kalau realita ya kayak rakyat jelata biasa. Kalau di depan kamera doang pakai masker. Wong saya kayak gitu juga kok. Ayo ngaku lah. Ngapain sih pencitraan terus? Sekarang saya tanya, urgensinya apa? Itu fakta yang saya temukan 7 bulan di lapangan. Ayo Tirta, carilah influencer lokal. Piye dong? Ayolah Tirta, cari influencer lokal. Ayolah Tirta, cari influencer lokal. Jadi saya disuruh nyari influencer lokal. Saya sudah bilang, saya dokter bukan influencer. Selalu ditulis dokter influencer. Apaan sih dokter influencer? Dokter influencer itu dokter Raisa, dokter Safira, dokter Andika, dokter Vito. Nah, itu dokter influencer. Nah, saya tukang ceplos-ceplos. Selalu tulis saya dokter influencer. Apaan sih? Saya dari dulu 2014 suaranya UMKM sama kesehatan ceplos-ceplos. Tapi negara kita suka membayar. Dan itu pusat sama daerah suka banget influencer lokal. Piye sih? Bahkan saya diminta untuk membuat asosiasi influencer. Apa meneh? Ada grupnya, saya disuruh buat. Saya disuruh buat, ada perintahnya ada. Ada perintahnya, disuruh buat asosiasi influencer. Ada, grupnya ada. Dan saya nggak tahu grup itu mau diapain sekarang. Pusing nggak? Oh ya, saya mau tanya. Dulu orang bilang jaring anti konspirasi. Jaring dibui aja karena penyebab konspirasi naik. Penyebab COVID naik. Sekarang saya tanya, efeknya apa jaring dibui sama COVID? Tetap naik COVID-nya? Saya praktek di Kartika, bantuin dokter Sadewa. Sekarang saya tanya ke kalian. Dulu orang bilang jaring harus ditangkap karena penyebab COVID merebak di Indonesia. Saya masih ingat ada teman saya bilang kayak gitu. Ada capture. Jaring harus ditangkap karena penyebab COVID. Nah, sekarang jaring ditangkap COVID tetap naik. Malah di Bali meroket. Tapi ye, lucu gak? Apa hubungannya jaring sama COVID? Kagak ada. Kalau jaring gak minta maaf, dia layak di penjara. Lah faktanya jaring minta maaf. Jadi menurut saya ya udah, orang itu perkara lisan, selesai lah. Kalau kita hanya memperhatikan tutur kata, sampai kapan negara ini mau merdeka, bos? Orang kita masih perhatikan tutur kata. Tutur kata, tutur kata, tutur kata, tutur kata, tutur kata. Selama tutur kata salah, minta maaf, selesai. Karena setiap orang pernah membuat kesalahan. Logika aja cek di Bali. COVID naik tuh, jaring di penjara. Lalu apa kaitannya jaring sama COVID? Gak ada.
Lucu kan? Malah nggak ada yang bagi pangan. Udah itu doang. Dia minta maaf. Ada buktinya dia minta maaf di WA saya. Di depan di Bali dia minta maaf. Lawyernya pun minta maaf. Di medsos dia minta maaf. Terus ya wes lah. Jerry udah minta maaf, udah selesai bagiku. Apa kaitannya karo COVID? Renek, tetap buka kasusnya. Karena kesalahannya COVID itu bukan pada Jering, tapi pada kesalahan kebijakan. Paham? Kesalahannya itu pada kebijakan. Kalau kalian serius menangani COVID, ngapain di bulan Februari kita bayar influencer pariwisata? Ngapain kita rame-rame menenangkan masyarakat, memberikan keamanan semu? Setelah kita hancur lebur, fasilitas kesehatan ngedrop, dokter banyak yang wafat, rakyat banyak yang kere. Kenapa kita menyalahkan keadaan? Lah kalian sendiri para penguasa di negara ini yang mengatakan COVID itu aman-aman aja di bulan Februari, dan jejak digital itu ada. Saya berani bersuara soal itu. 7 bulan di lapangan, saya tahu kesalahannya bukan pada relawan. Kesalahannya, ya, loh, saya di pemerintah tidak, bro. Tidak, saya sering usul kayak gini, tapi jarang banget didengar. Kenapa? Karena saya anak muda. Karena saya masih muda. Karena saya tidak punya partai. Karena saya tidak punya jabatan. Saya hanya Tirta. Saya sering sharing, ngeritik ke atas. Tetapi saya bukan pejabat. Saya tidak punya kekuasaan, maka saya tidak didengar. Harapan saya cuma kalian. Tempat curhat saya cuma kalian selama 7 bulan. Dan saya masih jadi relawan. Di bulan Februari orang berkata, saya sudah teriak di bulan Maret. Saya ngeritik Pak Yuri, dan Pak Yuri pun ketemu sama langsung, saya kritik. Pak Yuri pun ACC, itulah atasan. Saya tanya ke kalian, jika memang COVID memang heboh banget, kenapa di bulan Februari para penguasa mengatakan Indonesia bebas corona? Gali Google siapa yang mengucapkan itu pertama kali. Solusi dari jenengan, saya sudah buat event UMKM 8.000 orang. Kalian tanya solusi, saya sudah melakukan. Jengkel saya ditanya terus, solusinya apa? Jangan kritik lah. Saya tuh sudah buat pameran UMKM 8.000 orang. Bisa. Kenapa sih? Saya sekarang bantu DKI, bantu Pemprov. Bukan karena politik, karena ini kota tempat saya cari duit. Saya nggak mau DKI hancur. Saya membantu DKI dengan ikhlas. Walaupun saya tuh orang Jogja sama Jawa Tengah. Tapi apa yang dilakuin? Orang-orang yang koar-koar medsos itu rata-rata juga melanggar. Jika Jering ditangkap orang yang melanggar di medsos, ya ditangkap lah. Banyak yang ngata-ngatain bangsat-bangsat kayak gitu, tapi nggak ditangkap. Jering minta maaf, udah selesai. Saya minta keadilannya kayak gini. Kalau memang Jering ditangkap di Bali, ya udahlah, semua yang hujat tangkap aja. Termasuk orang yang mengatakan bahwa COVID itu bisa pakai ARA atau bisa pakai obat corona, ya tangkapin sekalian karena hoax. Jangan karena kita rakyat biasa, kita menyebarkan info yang salah, kita ditangkap. Tapi ketika para pejabat mengeluarkan statement itu, dia biasa aja. Buat apa saya 7 bulan di lapangan kalau para penguasa mengeluarkan statement, saya enak otaknya. Kalian rata-rata ayo lihat. Di bulan Februari siapa yang bilang Indonesia bebas corona? Sekarang orang-orang nyala-nyalain. Ayo, flashback, berani bersuara, Bor. Kalau kau bilang ini semua kayak salah rakyat, saya nggak terima ini salah rakyat. Saya selalu bilang, dari April saya berkata, ini bukan salah rakyat. Di TV One, tadi jam 7, saya sudah bilang, ini bukan salah rakyat. Ini salah para pembuat kebijakan yang dari bulan Februari meremehkan virus ini.